Wow, maknyus. Gurih, asin, dicampur aduk sama bumbu-bumbunya wangi, ditambah nasi. Mantap kakak. Harmoni alam yang tercipta secara sempurna di Sumatera Utara adalah anugerah yang luar biasa. Wah, keren banget. Bersama gue, Elvia Caroline, dan partner gue, Syamsir Alam. Inilah persembahan dari hati kami untuk Tanah Air Beta. Horas kakak. Di pagi yang cerah ini, gue dan Elvia sedang berkunjung ke Sumatera Utara nih. Kita sekarang udah ada di mana nih, Lam? Kita ada di Labu. Oke, nah kita ditemenin sama Amang Boru. Amang Boru mau ngajak kita kemana nih? Kita mau ngambil apa dulu? Kira kelapa sawit. Oh, gitu. Pasti akan seru banget. Yaudah kita mau lanjut kakak. Tanah Air Beta. Nah, yang gue naikin ini namanya bentor kakak, alat transportasi masyarakat sini. Wah, seru juga. Gas terus lah. Lihat tuh pemandangannya, keren banget kan? Kanan kirinya kelapa sawit semua. Amazing. Betul banget El. By the way, Sumatera ini terkenal dengan kelapa sawitnya yang sangat luas. Bisa dilihat dengan jelas, ribuan hektar sawit terpampang nyata kakak. Di sini kita berdua akan mengikuti kehidupan masyarakatnya yang unik. Salah satunya dengan membuat gula merah dari air nira kelapa sawit. Kakak, kita sekarang lagi naik motor buat mengangkat biji sawit. Awas. Oh, tapi Amang Boru udah janjian sama temannya di sana. Iya, iya. Pak Doyo itu ya. Oh, kita mau ketemu Pak Doyong, si pembuat air nira kelapa sawit, kakak. Bikin gula merah dia. Ini kita naik motor gini, kakak. Kali ini Amang Boru akan memperkenalkan kami dengan Bang Doyo, Amang Boru. seorang petani sekaligus penyadap air nira kelapa sawit. Oh, ini dia nira kelapa sawit, kakak, yang dicari-cari. Bisa kita langsung Bisa cobain? cobain? Bisa. Mau coba, Lam? Tampung aja, tampung. Kayak air bengkoang, tau gak buah bengkoang? Kayak Oh, gitu rasanya iya. kayak bengkoang ya? Coba, gue udah mau cobain. Coba. Ini baru pertama kali nih aku nyobain langsung dari pohonnya. Oh iya, manis. Ya kan kayak bengkoang Iya, kan? kayak air bengkoang. Ini baru satu pohon, masih ada 50 pohon lagi. 50 pohon? Iya. Waduh, kita bisa kesana nih bang? Bisa. Oke kakak, lanjut. Yuk. Wih, ini udah banyak. Wih, udah penuh nih. Coba, Bang Doyok boleh izin nggak? Saya mau coba saring ya. Coba aja. Sumpah. Tuh, lihat kakak. Oke. Untuk masa panen, kelapa sawit membutuhkan waktu 3 tahun sekali. Dan biasanya dalam 3 tahun itu, kelapa sawit dapat berbuah 2 kali, kakak. Bikin kaget deh. Kenapaan sih? Di sini memang banyak pacetnya. Ya ampun. Jadi kakak kalau kita kesini harus hati-hati. Sebenarnya tuh yang bener kayak Bang Doyok gini nih pakaiannya kan. Oke Bang Doyok, ini kan udah agak kering. Boleh saya bantu potong? Boleh. Cara selanjutnya yaitu dengan mengiris tipis hingga mengeluarkan air. Pemotongan dilakukan saat pagi dan siang hari. Dalam satu batang kelapa sawit dapat menghasilkan 10 liter nira 1 hari 1 malam. Tipis-tipis kata Bang Doyok. Ternyata ngiris batang kelapa sawit susah juga ya. Setelah keluar airnya, lalu kita tampung dengan ember sampai penuh. Oke. Kita tunggu sampai besok biar. Lanjut kita. Oke, kita lanjut lagi. Dari Oke kakak, lanjut. Aduh, karena kita lagi di hutan, aku kena pacet, kakak.
El, ada apaan sih? Ini pacet di kaki gua, ambilin. Udah. Enggak, pacet kecil sama yang gede biasa berani. Ayo. Udah banyak tuh. Saya saring lagi ya. Bang Doyok, satu drigen gini bisa dijual berapa? Ini nggak dijual, ini masak di sana di dapur nanti. Oh, habis itu? Habis itu dicetak jadi gula merah. Oh gitu. Oh. Kita lanjut bikin gula. Yaudah yuk. Kakak, ikutin kita. Oke. Dapur. Ayo. Pak Beca. Kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Salah satunya pembuatan gula merah nih. Aduh, bentar. akhirnya sampai juga. Berat banget ya Bang Doyok. Dari tadi dari ampun. sana suruh angkat terus gantian lah. 2 meter aja. Mereka nih kakak berantem Mana terus. sih? Wah, ini tempat apa sih? Ini Mantap. bisa saya langsung masukkan ke sana? Bisa. Yaudah. Oke, kita campur. Oke, cara membuatnya dengan memasukkan air nira ke dalam kuali besar, Oh, kakak air niranya sudah masuk. lalu rebus air nira sampai mengental. Untuk menjaga air nira cepat mengental, tinggal kita tambahkan gula pasir sebanyak 1 kg untuk 20 liter air nira. Gula merah yang dihasilkan dalam 5 liter air nira akan menghasilkan 1 kg gula merah. Kita aduk dulu kakak. Abang diaduk-aduk ini berapa lama bang? Ya, sampai dia mengental dan kalis dia. Dari sini tinggal dibawa pakai gayung sana Ya. dicetak. Oke. El, ini gue mau ambil terus kita cetak ke sana ya. Yuk. Sementara di sini sudah ada hasil gula yang sudah masak. Aku mau bantuin Namboru buat masukin gula ke dalam cetakan bambu. Nih kakak. Oke, El. Ini Oke, kata ibu ya tadi, ini gunanya biar dikacau dulu kacau. Ya, dikacau. Dan ini masih tradisional banget, ini pakai bambu loh kakak. Tuh. Udah pro banget kakak ibunya. Wih, coba saya mau kayak ibu-ibu ah. Jangan sampai tumpah, ya ampun. Gimana sih, Ya. Duh, maaf Namboru. Karena kebanyakan uangnya, gulanya sampai luber. Jadi kakak, setelah gula ini dicetak, gula ini harus didiamkan selama 15 menit sampai mengeras. Sini kakak, caranya mudah banget. Ini padahal baru kita tinggalin 15 menit dia langsung mengeras. Nah, setelah 15 menit dan gula mengeras, lepaskan gulanya dari bambu secara perlahan. Jangan sampai hancur ya. Bisa kakak. Kita angkat, Diangkat taruh tampan, Namboru. terus biar kita packing. Packing ya. Iya. Yuk, ini berat kakak. Setelah gula dilepaskan dari cetakan bambu, gula ini masih perlu dikeringkan lagi sampai gula benar-benar keras. Dikeringin dulu sebelum dimasukin ke kardus buat di packing. Terus nanti sebelum dimasukin ke kardus juga ditimbang dulu. Tunggu sampai 15 menit, lalu tinggal dimasukkan aja nih ke dalam kardus. Oh, ini dia nih Namboru lagi packing kakak. Mas, aku boleh diajarin nggak packingnya? Masnya senyum-senyum aja, manis banget senyumnya. Lagi pada ngapain sih? Ini lagi Oh, packing. packing. Ini ntar udah langsung siap kirim ya? Biasanya satu kardus ini beratnya sekitar 25 kg. Oke, sekarang gula merah dari kelapa sawit ini siap untuk diantar ke daerah kalian. Samsir. Astagfirullah. Dari mana aja? Sini ya, emang baru dari mana aja gimana sih? Ini nanti kita bawa ke Mbak Damani. Kita Apa itu Mbak Damani? kebun teh. Kebun teh. Nah, kita minum teh di sana pakai gula nira kelapa sawit. Mantap, Oke, ini sambil mantap. teh hangat-hangat. Oke. Nanti Abang Boru ajarin kita ya. Siap. Oke, mantap. Bang Mantri, tapi menurut Bang Mantri, El cantik gak? Udah, mau teh dulu. Baik kakak. Wow,
Begitu memasuki Sidamanik, di sepanjang jalannya terbentang luas pemandangan perkebunan teh. Saking luasnya, sampai-sampai sejauh mata memandang cuma terlihat teh yang hijau aja kakak. Tadi kita dari mana aja? Tadi kita habis dari perkebunan sawit. Benar. Kita habis mengelola. Nih dia nih. Nih hasilnya nih. Terus kakak, Sekarang kita ada di mana? perkebunan teh Sidamanik. By the way, ini perkebunan nomor 2 terbaik di Indonesia. Bu, bantu kita bisa di sini. Iya. Ayo diambil dong. Coba yuk kita cobain yuk. Cobain Bu. Nih gini, nih cara gini nih, sedikit. Manis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan kakak? Minum teh hangat dengan gula dari kelapa sawit buatan sendiri. Cocok banget El. Apalagi udara di sini dingin-dingin sejuk. Pas banget minum teh anget pakai gula dari nira kelapa sawit ini. Jadi paket lengkap nikmatnya. Sudah banget. Mantap. Pagi-pagi begini emang waktu yang paling pas buat mandi nih. Kakak-kakak di rumah udah pada mandi belum? Mang Boru, ini kita mau kemana sih? Kita mau mandi ke Sidamanik. Apa itu Banda-Bani? Air jernih. Jadi Wah, Tapi air sebelumnya, jernih. kita ngambil air dulu. Oma-oma sama sang-sang. oh ya udah, ayo Mang Boru, tunjukin Ayo jalannya. kita cari oma-oma dan sange-sange. Hati-hati. Jadi ternyata Amang Boru ke kebun mau cari daun serai atau sangge-sangge. Katanya sebagai pengharum alami tubuh kakak. Wah unik banget ya. Wah, berarti sebelum kita mandi ke Banda-Manik cari sange-sange terus dipakai ya Pak ya? Jadi habis mandi-mandi kita pakai ini. Oke, dicabut. Ayo, Langsung Samsir cabut aja lah yang Nggak coba. apa-apa ya. Oh, ini kalau di Jakarta itu serai tau. Tapi beda loh. Serai di sini tuh kayak besar-besar banget segini kakak. Taiwan ini. Serai Taiwan. Sekarang kita mau ngapain lagi habis ini? Cari oma lagi. Oma-oma. Ya, oke. Ayo. Siap, sikat. Gak cuma itu, Amang Boru juga cabut tumbuhan rumput liar atau yang biasa disebut oma-oma. Oh ini oma-oma kakak. Kata orang, zaman dulu tumbuhan ini fungsinya untuk membersihkan gigi kakak. Kata Amang, kalau sikat gigi pakai oma-oma bikin gigi semakin bersih. Jadi kakak orang zaman dulu tuh pakai ini ya? Iya. Tidak pakai Odol. Odol. Amang Boru kita kemana? Arahnya sana ya? Balik kita. Oke. Yang bawa ember, bawa. Ayo. Ini Mak Ember Siap kakak, lanjut. Oke, oma-oma dan sangge-sanggenya udah kita dapatkan sekarang. Waktunya berenang. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Kicauan burung dan hembusan angin berpadu menjadi suasana yang sejuk saat kami memasuki kolam Banda-Manik ini kakak. Kita boleh langsung nyebur nih. Ya udah kakak, kita nyebur yuk. Ayo nyebur. Memang semua ini Sejuk banget walaupun itu siang hari tapi tetap segar banget. Epiga. Ya udah kakak, kita mau lanjut berenang ayo. hanya alang-alang. Kolam alam ini berada di antara rimbunnya hutan dan perbukitan kecil. Tanpa melatih, Keberadaan pepohonan rindang di sekitar kolam membuat suasana terasa sejuk walaupun di siang hari. namun semua itu Air di dalam Banda-Manik sangat jernih dan segar. haruskah
kita beranjak ke kota. Kata Amang, pemandian alam Basi Damanik atau yang dikenal dengan sebutan Aik Manik adalah pemandian Raja Damanik dan keluarganya. Kata Bah dan Aik dalam bahasa Batak diartikan sebagai air. Sementara Damanik sendiri adalah salah satu marga dari suku Simalungun yang berasal dari daerah Simalungun. Wow, seger banget pagi-pagi berenang di mata air Bah Damanik ini. Ditambah keseruan dari teman-teman Namboru. Wah, makin lengkap deh kakak. Rumah kita. Kakak, jadi ini airnya seger banget. Terus ini tuh nggak akan pernah keruh katanya. Ini nggak akan pernah keruh. Kalian bisa lihat di sini banyak warga yang renang di sini, tapi sangat jernih banget, ajaib banget ya. Airnya dingin banget. Airnya dingin. Terus sekarang kita mau ke Berenang di sini tuh adem banget kakak. Udah gitu seru. Karena biasanya tiap pagi ada masyarakat sini yang mandi-mandi sambil nyanyi-nyanyi kayak gini. Cita-cita di Taman Isia. Marasing-rasing doan pagi doan di kanu-kanu dolma. Suara Namboru dan teman-temannya bagus-bagus banget ya kakak. Wah, seru banget sih berenang di sini. Tidak deba asal makan berita goana tahe. Ayo ya untuk cita-cita asing pagi doang. Kita sambil nyanyi lagu daerah sini. Happy birthday kakak. Kakak, ini seru banget nih. Airnya segar, rame-rame sambil nyanyi-nyanyi. Seru banget. Namboru. Tapi Namboru memang suka mandi di sini. Iya. Segar juga. Terus ini airnya kok bisa jernih gini dari mana sih? Apa? Jadi mata air langsung kakak. El, terus katanya ini tuh baru memang dibuka seperti ini tuh 7 atau 8 tahun lalu ya? Iya. Dan masih asri banget di sini. Masih gitu. Habis ini kita mau ngapain nih? Oh, mau sikat gigi pakai oma-oma. Yang tadi kita cari itu ya. Ambil. Oke kakak, sekarang aku, Namboru, Amang, dan teman-teman Namboru mau pakai tumbuhan oma-oma yang tadi Amang bawa dari desa kakak. Namboru gimana cara pakainya ini? Kalau ini sangge-sangge untuk apa pewangi badan kita gosokkan. Terus kalau ini oma-oma untuk gosok gigi. Oke, langsung aja kita coba cara gunain tumbuhan oma-oma ini. Pakai halus. Untuk digosok giginya. Kakak, ternyata cara gunainnya mudah kok. Dengan menghancurkan oma-oma sampai daunnya layu, kasih sedikit air, lalu tinggal digosokkan aja ke gigi. Udah bersih giginya. Kayak mana lo? Kakak ini benar-benar Rasanya gimana? rasanya kayak rumput aja, tapi nggak ada rasa gimana-gimana. Masih oke sih. Ini baru pertama kali lu. Jadi kalau kita kehabisan odol di rumah bisa. Aktif. Jadi kita ke Medan dulu, kesini ambilinnya aja. Nggak usah jauh-jauh ke Medan. Ayo Namboru, Ama, sikat sampai bersih giginya. Nah, sekarang gigi kami udah kinclong bersih kakak. Nggak percaya? Nih, kamu buktiin. Kalau habis mandi biasanya pakai sangge-sangge.
Oh, sangge-sangge ini buat biar wangi ya? Iya, biar apa mewangikan badan. Selain daun oma-oma, masih ada daun serai atau sangge-sangge nih kakak, buat pewangi badan setelah mandi. Iya. Ih, wangi banget kakak. Wangi kan Selfie? Wangi serai banget, seger banget. Wangi alami, sehat buat kulit tanpa bahan kimia. Cara gunain daunnya sama seperti daun oma-oma. Bedanya adalah cara mengaplikasikan daun serai ini diaplikasikan ke kulit kakak. Eits, hanya ditempelkan saja ke kulit, jangan digosok. Karena daun sangge-sangge ini cukup banyak duri halus. Tanah air bebas! Desaku yang ku cinta. Kampung halaman menjadi hal yang kerap dirindukan, tempat yang selalu menjadi tujuan menyenangkan bagi siapa saja. Kampung halaman adalah rumah, tempat lahir, dan tempat kita bertumbuh. Ini gimana sih anak gadis jam segini belum bangun juga? Elpia! Elpia! Gimana sih jam segini belum bangun? Ya ampun Namboru, udah bangunin. Pagi-pagi Namboru udah manggil aku nih kakak. Beliau minta aku buatin bedak dingin untuk ke ladang. Kakak, aku boleh coba ulat? Boleh. Boleh. Ini buat Jadi kalau kena matahari, iya. kan? Jadi kalau kita ke sawah nggak kena matahari, muka kita nggak hitam. Untuk membuat bedak dingin yang alami, Namboru biasanya menggunakan beras yang sudah direndam sekitar 3 jam dan kunyit. Ya udah langsung aja kita bikin. Caranya sangat mudah. Beras yang sudah direndam tadi tinggal diulek aja kakak sampai halus. Lalu kasih sedikit kunyit biar warnanya menguning cantik. Setelah itu udah deh, langsung aja kita aplikasikan ke muka. Nah ini udah bisa dipakai El. Oh, udah bisa Namboru? Udah, kita Langsung coba dulu aja, langsung kita aja. oleskan kakak. Nah begini, jadi kalau kena matahari kita nanti ke ladang nggak kena sinar matahari. Jadi muka kita nggak hitam. Lihat nih kakak, Namboru banyak banget kasih ramuan bedak dinginnya nih ke muka aku. Kata Namboru, makin banyak wajah kita dikasih bedak dingin, makin terjaga kulit kita dari sinar matahari. Kita pakein sesamsir sama si Opang Burung juga. Iya. Ayo samsir. Samsir, Amang Borung. Ada apa tuh? Ih, sini kan kita mau ke ladang. Manggil orang lagi seru. Ya. Kaget banget, datang-datang Elvia sama Namboru udah pada cemong aja nih kakak. Kan kita mau ke ladang ini pakai bedak dulu. Nggak bisa. Kita semua ini ke ladang biar kulit kita terhindar dari matahari. Sini, Iya. pakein. Sumpah, perdana gue pakai ramuan Namboru gini. Padahal kulit gue udah tahan hujan, panas maupun badai El. Udah nggak apa-apa lah, demi menjaga kelestarian kulit kita. Gimana kakak, udah cantik kan? Muka kami udah full bedak dingin nih. Oke kakak, kami semua udah pakai bedak dingin. Sekarang saatnya bantu Amang Boru dan Namboru pergi ke ladang. Let's go! Sayur kol, makan daging, pakai sayur kol. Sawah dan langit yang membentang luas bersatu padu, menemani pagi hari kami yang cerah ini. Benar-benar indah negeri ini. Setiap langkah yang didasari dengan tekad-tekad baik membawa pada kebaikan pula. Alam Indonesia, segala keindahannya selalu bisa jadi penyemangat buat gue dimanapun berada. Horas. Kakak, kita mau diajarin nih gimana cara menanam bawang batak ya El? Iya. Yuk. Ya, cemplung aja, cemplung. Cemplung aja. Nih kakak, ini dia daun batak
Ya, ini. El, sini El. Oke, sekarang gue dan Alam penasaran nih, mau coba untuk menanam bawang batak ini. Cara menanamnya gampang banget. Bibit yang telah bertunas dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat. Jarak antara lubang sekitar 15-20 cm. Setiap lubangnya akan diisi 3-5 anakan bawang. Ini bawang batak ini khas orang mana, Bu? Batak Toba. Setelah ditanam, lubang penanam kembali ditutup dan dipadatkan. Eits, jangan terlalu padat hingga merusak akar ya. Lakukan penyiraman secara teratur jika telah selesai ditanam. Ingat, jangan sampai tanah terlalu kering atau bibit akan mati. Iya, lapar juga ya. Iya kan? Amang Boru jangan ngajak jalan-jalan doang. Masakin lah, lapar nih. Makan ya, janji ya. Lapar kali aku ini. Makan nasi arsik. Apa itu? Ikan mas arsik. Top, pakai top. Bawang batak. Top ya. Top. Oke, kita tanam lagi, habis itu kita makan. Abis berladang, nggak berasa udah siang. Perut gue roncongan nih. Tenang Lam, katanya hari ini Namboru mau masak masakan khas Batak nih. Namanya ikan arsik. Yuk langsung aja kita bikin. Ya, kakak. Kita mau ngapain, El? Nah, Kakak, sekarang kita udah siap-siap mau masak makanan ikan arsik namanya dari masakan khas Batak Toba. Sekarang kita ada opung juga nih. Iya, ada Memandu opung. kita. Ayo Pung, tolong Pung kasih tahu kita gimana nih step. Ini ada bahan-bahannya. Oh iya, ini tadi bawang yang kita Yang kita tanam. Oh, ini dia bawang bataknya kalau udah panen kayak gini, Kakak. Tuh. Panjang juga ya, Le. Udah Pung, gimana Pung stepnya? Oke, langsung aja nih kita siapin bahan-bahannya. Ada bintang utamanya nih kakak, ikan mas segar. Ada juga andalima, cabai khas Batak, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, kemiri, serai, kecombrang, asam cakala, kacang panjang, bawang batak, dan garam secukupnya. Sekarang kita mau apa dulu yang digiling, diulek? Giling bumbunya dulu. Bumbunya. Apa aja? Pertama kita haluskan cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, andaliman, dan kemiri dengan sedikit air. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi. Ayo. Oke, Kakak, sekarang kita mau menyusun serai. Samsung mau coba. Lalu susun di wajan, mulai serai, asam cekala, bawang batak, dan kecombrang. Nah kakak, ini katanya yang paling penting nih, namanya apa ngomong? Andaliman. Kakak, aku penasaran banget nih sama andaliman. Kata Namboru, andaliman ini adalah cabai khas Batak dan rasanya pedas. Bentuknya kecil-kecil seperti ketumbar. Cuma ada di Batak aja? Iya. Oh. Cobain ini namanya andaliman. Dia tuh cuma ada di sini. Di Batak doang. Dia rasanya pedes, ada min-minnya gitu nyebar, getir, langsung ke mulut. Bener sih pedas, terus Getir. gitu, jadi di lidah tuh Wah, bener banget pedes nih kakak. Ini pertama kalinya aku cobain andaliman. Indonesia benar-benar kaya akan rempah-rempah ya kakak. Sekarang bumbunya masukkan ke dalam air. Oh, nggak ditumis dulu apa? Enggak. Saya tercampur. Kita campur semua bumbunya. Lanjut keprek serai dan asam cakala. Bersihkan bawang batak dari daun-daunan yang kering. Biarkan panjang-panjang. Oke kakak, ini dia bawang bataknya, kita masukin ke bumbu sama andaliman tadi udah dicampur. Tuh, wah, aduk-aduk. Sip. Masukkan bumbu halus ke dalam perut ikan, lalu taruh ikan di atas bumbu halus dan bahan rempah-rempah lainnya. Ayo Lam. Oke, ini yang terakhir kacang panjangnya, tapi kita susunnya harus di bawah ikan yang kena ke kualinya biar nggak nempel ikannya ya Opung ya. Iya, biar jangan nempel.
Tambahkan air hingga ikan terendam. Tambahkan garam sesuai selera. Oke, kakak, kita akan tunggu 6 jam, habis itu kita nikmati bersama-sama. Yes. Oke, kakak. Setelah airnya hampir kering, angkat dan sajikan. Wih, ikan arsiknya udah jadi nih. Aroma rempah-rempahnya menggugah selera banget kakak. Ayo, Sekarang kita ikan angkat, arsik Bu. kita udah matang. Ayo, Kita angkat, Bu. angkat bersama-sama, Sir. Ayo. Oke. Gue udah gak sabar banget mau makan ikan arsik ini, Lam. Wanginya menggoda banget. Ayo, Pung, angkat, Pung. Bisa. Pegang itu, Sir. Ya, ini. Ya, oke, nggak apa-apa. Ayo kita ambil piring aja Bu yuk. Oke kakak, kami mau makan ikan arsiknya nih. Selamat makan semuanya. Nih, kakak pakai nasi ya. Ya, Pung. Udah. Sama-sama makan. Ayo. Sama-sama makan. Selamat makan, kakak. Ayo, Pung. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dirasa ya. Gurih, asin, dicampur aduk sama bumbu-bumbunya wangi, ditambah nasi. Lap kakak. Wah kacau, enak banget kak ikan arsiknya. Semua bumbu rempahnya benar-benar melekat. Berasa banget di lidah gue. Ini benar-benar sempurna banget sih kakak. Bener El, gurihnya pas. Apalagi bumbu ikan arsiknya diuak-uak bersatu dengan nasi hangat kayak gini. Wah. Pas landing di mulut, rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Aku makan kepalanya. Enak, pedas, kecil. Aduh, semuanya ya. Asin. Udah enak. Mantap meletup. Lihat aja itu Amang Boru, Opung sama Namboru makannya juga lahap banget Lam. Ini bawangnya, bawang Batak, Lukio. Sukaan Opung. Ini moncongnya nih. Gitu. Aduh, mesra banget. Enak sekali. Gimana nggak lahap, nikmat begini ya kan makanannya. Gue sama Amang Boru sampai udah nambah berkali-kali nih, saking enaknya. Wow, anak mamanya nih. Enak banget. Ikannya sayang. Ya, ada tulangnya. Wow. Insangnya. Ini makan siang gue yang super mewah. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersamaan. Seperti saat ini yang bakal jadi momen indah tak terlupakan. Simalungun memiliki banyak mata air alam yang jernih, indah dan sejuk. Wah, bagus banget nih. Namboru. Ini apa namanya? Oh, tadi kan kita udah makan-makan, makanya Namboru ajak sini buat kita berenang-berenang, asik kali ya. Lapor langsung. Airnya segar nih ya. Airnya segar. Wah, keren banget. Berada di tengah perbukitan yang dulunya adalah kebun kelapa sawit, tempat ini masih memiliki keindahan mata air alami yang mempesona. Ini dia mata air Bahio atau Sampura. Itu keren dalam lagi tuh, dalam banget itu. Wah, di sana kita nyebur-nyebur ya. Iya. Ya udah kakak, kita mau lanjut lagi. Ayo lari. Wow, akhirnya kita sampai di kolamnya nih. Gue udah nggak sabar banget mau buru-buru nyebur. Ayo El, Namboru, Amang Boru,
Langsung aja kita nyebur. Kalau dilihat-lihat permukaan pemandian ini kayak berwarna hijau toska, jernih banget. Terus kalau disentuh airnya dingin. Mungkin ini karena airnya terus mengalir dan juga ada bebatuan yang ikut menjaga suhu airnya tetap stabil. Wah, Kakak, seru banget. aduh ini seru banget guys. Aduh, jelasin. Dari kita tadi turun di mobil, ke sini tuh dekat gak jalannya? Jalannya sekitar 15 menit, pemandangannya juga seru banget ya kan Seru ya, Bu, ya? banget, bagus banget. Terus pas nyampe sini tuh kayak ada surga tersembunyi di sini. Iya. Mata Airnya seger air. banget, bening banget, Asri sejuk. banget. Kita juga mau berterima kasih sama Namburu sama Mang Iya, Buru udah udah ajak temenin kita ke kita. sini. Habis makan tadi kenyang. Sekarang kita Kita- berenang. Ya udah, kakak kita lanjut lagi. Ayo. We had a kind of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. Mata air Bahtio ini asik banget buat melepas penat, Kakak. Circles and we talked around and then I loved you to the moon and back again. Betul banget El, saking jernihnya pemandian Bahtio ini kayak kaca. Ya, dasar kolamnya aja kelihatan jelas banget tuh. All the stars, 'cause this I know that it hurts like so to let somebody go. Lihat tuh kakak, saking happy-nya Amang Boru lompat-lompatan terus ke kolam. Gue jadi pengen ikutan lompat nih. Eits, tapi kali ini gue mau backflip aja nih. Lihat ya. Tanah air, peta! Gimana kakak? Gaya backflip gue udah bikin Amang Boru, Namboru dan Elvia terpesona pasti. Luas kolam Bahtio ini kira-kira 160 meter persegi. Cocok nih buat yang suka berenang bebas. Ini tuh kalau kalau pas ada matahari tuh makin bagus. Iya. Jadi kayak sparkle bekas kaca di bawah. Benar, tapi pas kita berenang di bawah, cahayanya tuh bagus banget. Jadi mataharinya tuh masuk ke airnya tuh jadi tambah jernih. Iya. Keren banget. Jadi masih belum puas, jadi lanjut ya. Yuk. Oke kakak. Keadaan di sekitar kolamnya sangat bersih kakak. Dan jika kalian datang di hari weekday, kolam ini berasa punya pribadi saking sepinya. Wah, seru banget deh. Elam, kita lompat-lompat yuk dari tebing atas. Ayo, siapa takut? Ini sekarang hampir mau loncat kita. Duluan ya. Oke. Sampai ketemu di bawah. Jangan nervous ya. Lebih baik di sini. Wow, seru banget. Lompat-lompatan kayak gini malah bikin nagih. Ayo El, lompat dan rasain sensasinya. Tiba-tiba kok gue jadi agak takut ya kakak. Aduh, gak bisa nih. Gue harus lompat. Gak enak juga udah disemangatin sama Alam, Namboru dan Amang Boru. Tanah air peta. Lebih baik di sini. Lebih baik di sini. Wah, adrenalin rushnya
berasa banget ya kakak lompat-lompat begini. Gokil, asik banget kakak. Kakak, jadi di sini tuh ketika kesini lo bisa healing, bisa juga seru-seruan lompat yang memorial. Iya, aman. Jadi memang ada spot yang aman untuk lompat karena dalam. Kakak, Mantap. dari Batio, buat Siam Siralam. Gua Elvia Karolin. Inilah tanah air bebas. Ada di sini